Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih sempat hadir untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami berterima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Bapak Muhammad Hidayat SPD MPD. Kelompok 2 terdiri dari 6 orang yaitu saya sendiri Andi Prabu Setia Putra dengan NIM 200209552008. Dengan saya Fadlul Mutawakil Samrud dengan NIM 200209552014. Saya Ahmad Rapsanjani Arifuddin dengan NIM 200209552007. Saya Selmianti dengan NIM 20020955211. Saya Agustina dengan NIM 200209552021. Saya Rismayanti dengan NIM 200209552013. Baik, itulah tadi anggota dari kelompok 2. Adapun materi yang dibawakan yaitu dasar-dasar pemrograman percabangan. Dan di sini kita memberikan 3 contoh skrip percabangan. Yang pertama yaitu skrip if, yang kedua skrip if else, dan yang ketiga skrip if else. Baik, untuk skrip yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Agustina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan skrip if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Contoh skripnya, yang pertama adalah include. Include adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada kompiler untuk meletakkan kode dari file header IOStream ke dalam program. Selanjutnya, using namespace merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi kompiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas kelas atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Selanjutnya, int main. Maksud dari int di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main, wajib kita sertakan return 0. Artinya, main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Fungsi tanda kurung digunakan untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan ke fungsi. Kemudian, code. Fungsi code bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output, biasanya monitor. Fungsi ini merupakan fungsi khas pada C++. Selanjutnya, unsnicknet in. Lanjut, cin. Kebalikan dari fungsi code adalah fungsi cin. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan data dari standar input, biasanya keyboard, lalu disimpan dalam satu variabel. Selanjutnya, tanda garis miring 2, yaitu sebagai keterangan untuk menuliskan komentar yang banyaknya hanya satu baris. Selanjutnya, if. Fungsi if memungkinkan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan, dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama, jika perbandingan benar,
dan hasil kedua jika perbandingan salah. Itulah contoh dari script if. Ya, seperti inilah contoh tampilan dari script if. Selanjutnya saya Baik, untuk materi kedua yaitu script if else yang akan dibawakan oleh saudara Fadil Mutawakil. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu script if else. Mengenai contoh program if else, sederhana, pasti kita selalu menghubungkan dalam dunia nyata. Misalnya contoh sederhana, if else kita mau daftar jadi mahasiswa. Di situ ada banyak fakultas dan jurusannya. Misalkan kita memilih salah satu jurusan tertentu, nanti jurusan yang kita tentukan tersebut akan tampil ke layar. Baik, inilah contoh script dari if else. Yang pertama yaitu include iStream. Fungsi include adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari file header iStream dalam program. Fungsi code memerlukan file iStream. Kemudian using namespace merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas kelas atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. int main. Maksud dari int di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Akan melihat hasil dari compile dari script tersebut. Baik, ketika kita memasukkan nama seseorang atau nama mahasiswa, kita perhatikan akan muncul data-data sebagai berikut. Mungkin itulah yang akan muncul pada saat kita mengcompile dan memasukkan nama salah satu mahasiswa yang akan meregistrasi dalam perguruan tinggi yang akan ia masuki. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Baik, untuk materi ketiga yaitu script if else if yang akan dibawakan oleh saudara Ahmad Rafsanjani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari selanjutnya yaitu script if else if. Percabangan if else if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Berikut ini adalah blok untuk percabangan if else if. Kita bisa menambahkan berapapun blok yang kita inginkan. Adapun contoh dari script if else if dapat kita lihat pada layar. Yang pertama yaitu include iostream merupakan header yang
berfungsi untuk mengakses file-file yang disediakan di header ini. Adapun using namespace merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas kelas atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Adapun int main, yang maksud dari int di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Adapun fungsi code bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output, biasanya monitor. Fungsi ini merupakan fungsi khas pada C++. Lalu ada pun chain yang merupakan kebalikan dari fungsi code. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan data dari standar input, biasanya keyboard, lalu disimpan dalam suatu variabel. Variabel di sini berupa nama. Adapun fungsi if memungkinkan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama jika perbandingan benar dan hasil kedua jika perbandingan salah. Lalu else if, fungsi else if untuk menentukan pilihan dari suatu kondisi yang diberikan. Jadi, pada dasarnya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata tidak juga terpenuhi, akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya, begitu seterusnya sampai blok else terakhir, atau terdapat kondisi if yang bernilai true. Kita coba untuk compile and run. Nah, kita masukkan nama. Lalu kita tekan enter. Maka akan muncul data-data sebagai berikut. Mungkin cukup sekian dari materi if else if dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, silakan ke kolom komentar. Baik, saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.